Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi, kita sudah berada di hari ke-29 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penjelasan atas suatu pertanyaan yang kemudian kita angkat menjadi tema pertemuan pada sore hari ini, yaitu pertanyaan mengapa Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Kamis Wage tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Nah, pertanyaan ini muncul karena hari ini, hari Selasa, sudah masuk tanggal 29 Ramadan. Nah, kalau Ramadannya 29 hari, berarti kan besok sudah tanggal 1 Syawal, hari Rabu itu. Sudah Idul Fitri, sudah sholat Id. Besok Rabu tanggal 12 Mei 2021 itu. Tetapi kenyataannya Muhammadiyah tidak menetapkan besok Rabu tanggal 1 Syawalnya, melainkan tanggal 13 Mei 2021, yakni lusa, hari Kamis Wage. Sehingga bulan Ramadan pada tahun ini itu jumlahnya 30 hari, bukan 29 hari. Jadi hari ini dan besok hari Rabu itu masih puasa, hari yang ke-30. Itu tentu yang harus dijelaskan supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Pada dasarnya penentuan awal bulan Syawal atau tanggal 1 Syawal, termasuk di dalamnya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Zulhijjah, itu menggunakan salah satu dari dua metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama metode ru'yat dan yang kedua metode hisab. Apa itu metode ru'yat? Ru'yat itu adalah melihat hilal. Nah, melihat hilal. Kapan melihat hilal itu? Melihat hilal itu pada tanggal 29 dari bulan yang sedang berjalan pada saat terbenam matahari. Nah, jadi kalau misalnya untuk 1 Syawal besok, maka ru'yatnya hari ini. Nah, tanggal 29 Ramadan ini, hari Selasa nanti maghrib itu ru'yat, melihat hilal. Nah, kalau nanti pada saat maghrib itu hilalnya terlihat, nah maka malam itu dan esok harinya Rabu itu tanggal 1 Syawal, sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah Idul Fitri. Jadi Ramadannya hanya 29 hari. Tetapi kalau nanti sore itu maghrib itu hilalnya tidak terlihat atau tidak ada yang melihat hilal, melapor melihat hilal, maka kemudian bulan Ramadannya ini diistikmalkan atau disempurnakan 30 hari, sehingga
tanggal 1 Syawalnya atau Idul Fitrinya jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Nah, jadi kalau dengan metode ru'yat itu tadi, tahunya tanggal 1 Syawal itu ya pada hari H atau pada hari H-1 paling cepat. Jadi tidak bisa misalnya memastikan kapan tanggal 1 Syawal ini tahun ini menurut ru'yat. Nah, ini harus nunggu nanti maghrib itu apakah terlihat hilalnya atau tidak gitu. Nah, ini di tanah air ini banyak tempat ru'yat nanti. Jadi di beberapa tempat, tentu mulai dari timur dulu ya, karena maghribnya mulai dari timur. Nah, jadi yang berdasarkan metode ru'yat ini harus menunggu ru'yat dulu. Nah, kemudian yang kedua metode hisab. Nah, metode hisab ini itu ada berbagai kriteria. Lalu yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Apa itu hisab hakiki? Hisab hakiki itu artinya menghitung posisi bulan sebagaimana adanya di langit. Nah, lawannya itu hisab urfi. Kalau hisab urfi itu cukup saja menghitung umur-umur bulan, jadi tidak harus menghitung posisi bulan di langit. Umur-umur bulannya aja, misalnya Muharram 30 hari, kalau sudah 30 hari langsung pindah jadi Sofar, bulan Sofar. Bulan Sofar sudah 29 hari, langsung masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Bulan Sya'ban sudah 29 hari, langsung masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah 30 hari, masuk tanggal 1 Syawal. Nah gitu, itu yang urfi begitu. Sehingga Ramadannya biasa menurut urfi ini selalu 30 hari ya itu. Nah, Muhammadiyah menggunakannya hisab hakiki, jadi menghitung keadaan bulan yang sebenar-benarnya di langit. Lalu wujudul hilal itu apa? Nah, wujudul hilal itu adalah kriteria penentuan awal bulannya. Nah, di situ ada 3 kriterianya dalam wujudul hilal itu. Yang pertama, telah terjadi ijtima antara bulan dan matahari, atau dengan kata lain konjungsi ya, bulan dan matahari. Lalu yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, itu sebelum terbenam matahari. Dan yang ketiga, pada saat terbenam matahari, bulan belum terbenam. Nah, itu kriterianya 3. 3 kriteria itu harus terpenuhi semuanya. Ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa ditetapkan tanggal 1. Nah, itu masih akhir bulan. Nah, sekarang sebagai contoh ini untuk tahun ini kan hari ini Selasa tanggal 29 Ramadan. Nah, bagaimana ini kriteria ini, apa sudah terpenuhi hari ini sehingga besok itu tanggal 1 Syawal atau Lebaran? Nah, kemudian kita hitung. Setelah dihitung, kapan ijtima? Nah, ijtima itu ternyata terjadi bukan hari ini, malah hari esok, sudah masuk hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021. Jam berapa? Jam 2 lebih 3 menit dini hari. Jadi tengah malam nanti jam 2 sudah masuk hari Rabu, itu jam 2 lebih 3 menit itu baru terjadi ijtima tadi atau konjungsi. Kemudian hari ini terbenam matahari jam berapa di Jogja ini? Di Jogja terbenam matahari hari ini kalau hitungan aslinya itu jam 17 lebih 29 WIB. Nah, jadi atau jam 17.30 lah gitu ya. Kalau dijadwalkan 17.31 karena sudah ditambah dengan ihtiyat, dengan kehati-hatian. Nah, jadi kalau dibandingkan ini maghribnya nanti itu jam 17, terus setelah maghrib baru nanti besoknya atau malam lewat malam jam 24 lalu jam 2 baru terjadi ijtima. Nah, berarti ini ijtimanya terjadi setelah terbenam matahari kalau dibandingkan dengan hari ini. Maka kalau begitu berarti kriterianya dua-duanya tidak terpenuhi ya. Ijtimanya juga tidak terjadi hari ini melainkan esok. Kemudian ijtimanya juga terjadi setelah maghrib. Nah, karena besok maghribnya hari ini, ijtimanya malah masuk besok. Nah, sehingga ini sudah tidak terpenuhi 2 kriteria ini. Maka tidak bisa ditetapkan besok sebagai tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah.
Nah, kemudian kalau kita hitung bagaimana hari esok nih pada saat tanggal 30 Ramadan nih. Besok hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Nah, tadi sudah disebut ijtimanya jam 2 lebih 3 menit. Kemudian maghribnya esok masih relatif sama ya dengan hari ini, yaitu jam 17.29 atau 17.30 gitu ya. Nah, maka kalau ngitungnya untuk hari esok itu berarti ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Ijtimanya jam 2, terbenam mataharinya jam 17.30. Jadi ya jauh ya. Nah, jauh sebelum terbenam matahari ijtimanya. Maka dengan begitu berarti kriteria pertama yakni sudah terjadi ijtima itu sudah terpenuhi. Kriteria kedua yakni ijtima terjadi sebelum terbenam matahari terpenuhi. Tinggal satu lagi, apakah pada saat terbenam matahari esok itu di Jogja ini itu bulan sudah terbenam apa masih di atas ufuk gitu. Nah, setelah dihitung ternyata bulan itu ketika matahari terbenam masih di atas ufuk sekitar 5,5 derajat. Nah, sementara hari ini pas maghrib itu bulan sudah terbenam duluan, sudah di bawah ufuk, di bawah horizon sebesar 4 derajat. Sedangkan esok hari Rabu itu bulannya masih di atas ufuk. Jadi ketika matahari terbenam, bulan belum terbenam. Bulan masih di atas ufuk 5,5 derajat. Kemungkinan bisa terlihat ya untuk besok itu. Kalau sekarang di bawah ufuk itu bulannya. Walaupun di ru'yat tidak bisa dilihat ya udah terbenam duluan ya. Tapi karena ru'yat katanya harus tanggal 29 ya nanti berangkat juga sore itu ru'yat itu ya. Walaupun tahu bahwa bulannya sudah terbenam. Nah, kalau hisab tidak. Jadi hisab besok itu diketahui bahwa bulan berada di atas ufuk 5,5 derajat. Nah, dengan demikian kriteria yang ketiga dari wujudul hilal itu tadi sudah terpenuhi juga. Nah, kalau kita akumulasi kriteria pertama sudah ijtima itu sudah terjadi pada jam 2 hari Rabu esok itu, kemudian ijtima terjadi sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, dan pada saat terbenam matahari esok itu bulan belum terbenam atau di atas ufuk 5,5 derajat. Oleh karena itu maka ditetapkanlah hari Kamis itu sebagai tanggal 1 Syawal 1442. Nah, berdasarkan data yang diketahui pada hari Rabu maghrib itu ya, hari Rabu besok maghrib itu diketahui data-datanya seperti itu. Nah, dengan hisab seperti itu, maka sesungguhnya itu sudah bisa kita ketahui jauh-jauh hari ya untuk tanggal 1 itu. Seperti ini hitungan Muhammadiyah misalnya, jatuhnya hari Kamis lusa ini untuk 1 Syawal itu sebenarnya sudah dihitung ya lebih dari 1 tahun yang lalu ya, sudah dihitung. Nah, kemudian sekarang disampaikan lagi untuk lebih meyakinkan bahwa hasil hisabnya adalah seperti itu, dan dengan begitu maka Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal itu bertepatan dengan hari Kamis tanggal 13 Mei, itu Kamisnya Kamis Wage itu ya, 13 Mei 2021 Masehi. Nah, demikianlah itu penjelasannya dan jawabannya terhadap pertanyaan mengapa Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal bertepatan dengan hari Kamis Wage tanggal 13 Mei 2021. Ya, tidak hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Karena kalau hari Rabu itu belum terpenuhi ya. Hari ini nanti sore belum terpenuhi kriterianya. Baru esok terpenuhi kriterianya, sehingga ditetapkanlah hari Kamisnya tanggal 1 Syawal itu, bukan hari Rabu esok. Nah, itu mudah-mudahan apa yang disampaikan ya menambah kejelasan tentang apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah mengenai tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengetahuan bersama tentang bagaimana cara menentukan tanggal 1, khususnya tanggal 1 Syawal, Ramadan, dan Zulhijjah. Bagi Muhammadiyah memang seluruh bulan ditentukan seperti itu, ditetapkan seperti itu. Nah, akhirul kalam,
billahi fi syabilil haq fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.